Kak Maria mengajak kalian bertepuk tangan dengan gegap gempita. Bertepuk tangan dengan sekuat-kuatnya. Haleluya. Kak Maria percaya semua adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan sungguh luar biasa. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Membuka ibadah online kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kasih-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar bersama-sama akan memuji nama Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita kami bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan disenangkan atas puji-pujian kami. Pimpin kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita? Kak Maria mau semua angkat tangannya bersuka cita. Ya, semua bersuka cita. Amin. Happy ya, happy ye. Ayo kita siap dengan gerakan kita masing-masing. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Loncat kiri, ya kanan. Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Coba kita sekarang bernyanyi lebih lembut, lebih pelan. Adik-adik sambil gerakannya yang semangat adik-adik ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku lagi sekali. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Malam cintaku sama-sama katakan cintaku semakin mendalam. Lagi katakan cintaku semakin mendalam. Kita sungguh senang jadi anak Tuhan. Adik-adik, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Katakan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan,
Adik-adik, kalau kita jadi anak Tuhan, kita juga adalah murid Tuhan Yesus. Nah, sebentar adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan memilih murid-muridnya. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, ada sukacita yang luar biasa. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Yolan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Kak Yolan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih ingat gak siapa aja sih orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya? Sudah ada 4 orang loh adik-adik, yuk kakak bantu untuk kita mengingat semua nama-namanya. Yang pertama ada Petrus, kemudian ada Andreas, yang ketiga ada Yakobus dan juga Yohanes. Nah, mereka semua adalah seorang nelayan adik-adik. Mereka mengikut Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus memanggil mereka. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan sekarang mereka berempat bersama-sama mengikut Tuhan Yesus dengan sangat senang adik-adik. Nah, itu sudah diceritakan minggu lalu loh adik-adik. Sekarang kakak punya cerita baru tentang Yesus mengunjungi rumah Petrus. Jadi adik-adik, ketika Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengikuti Tuhan Yesus, mereka berjalan dari desa ke desa bersama-sama. Petrus punya seorang istri adik-adik, tapi istrinya tinggal di rumah. Yakobus dan Yohanes juga punya ayah dan ibu yang tinggal di rumah. Menurut adik-adik, apakah murid-murid Tuhan Yesus pernah pulang ke keluarga mereka? Nah, hari ini kakak mau cerita nih adik-adik bahwa suatu hari mereka pulang dan Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Jadi pada hari itu adalah hari Minggu adik-adik. Hari Minggu adalah hari ke-7, di mana hari itu adalah hari peristirahatan di tanah tempat Tuhan Yesus tinggal. Tuhan Yesus selalu taat adik-adik pada perintah Allah yang mengatakan bahwa 6 hari kamu boleh bekerja, tetapi pada hari ke-7 adalah hari bagi Tuhan di mana kamu harus beristirahat dan menyembah Allah. Itulah sebabnya adik-adik, pada hari itu Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke gereja. Tapi Petrus dan Andreas kemana ya adik-adik? Kok mereka nggak ikut ke gereja juga? Jadi setelah kebaktian di gereja, Tuhan Yesus mengajak Yakobus dan Yohanes untuk pergi ke rumah Petrus adik-adik. Nah, tak lama kemudian mereka sampai di rumah itu. Petrus dan Andreas datang membuka pintu. Tapi muka mereka sangat sedih adik-adik. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Ibu mertua saya sedang sakit dan demam sangat tinggi." Ibu mertua itu adalah ibu dari istri Petrus adik-adik. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Bawalah aku kepadanya." Tuhan Yesus mau bertemu dengan ibu mertua Petrus. Di dalam kamar, ibu mertua Petrus terbaring di tempat tidurnya. Mukanya terlihat sangat merah dan sangat panas adik-adik.
ia tidak dapat bangun untuk memasak makan malam untuk keluarganya. Tuhan Yesus mengasihi ibu itu adik-adik. Ia ingin agar ibu itu kembali sembuh. Ia juga tahu bahwa Bapaknya yang di surga juga mau supaya ibu itu sembuh. Akhirnya Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang tangan ibu itu yang sedang sakit. Setelah Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang tangan ibu itu membuka matanya dan melihat Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus tersenyum adik-adik dan menolong ibu itu untuk bangun. Demamnya hilang loh adik-adik, ibu itu sudah sembuh. Ajaib sekali bukan? Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu itu dengan kuasa Allah yang hebat. Petrus, Andreas, dan seluruh keluarganya sangat senang dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tentunya, ibu mertua Petrus juga sangat berterima kasih adik-adik. Ia kemudian pergi ke dapur dan memasak makanan yang sangat enak untuk Tuhan Yesus dan keluarganya. Betapa senangnya mereka ya adik-adik, mereka berkumpul di meja makan dan minum bersama dengan Tuhan Yesus. Tahu nggak sih adik-adik, orang-orang lain di kota itu mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di rumah Petrus dan Andreas. Mereka juga mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, akhirnya adik-adik, pada malam itu sesudah matahari terbenam, mereka pergi ke rumah Petrus dan Andreas, membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu setan. Mereka ingin agar Tuhan Yesus menolong mereka. Dan tahu nggak sih adik-adik, Tuhan Yesus pergi loh keluar rumah dan menolong mereka semua. Sehingga mereka semua menjadi sembuh dan mengusir setan-setan yang mengganggu mereka. Hebat sekali ya Tuhan Yesus itu. Nah, pada malam itu Tuhan Yesus, Yakobus, dan Yohanes tidur di rumah Petrus dan Andreas. Mereka sangat bahagia menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kira-kira kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kalian, mungkin nggak sih? Mungkin ya adik-adik, walaupun kita nggak bisa melihatnya, kita dapat mengundangnya. Kita bisa bilang, Tuhan Yesus, datanglah ke rumah kami. Maka Tuhan Yesus akan datang loh adik-adik, dan kita dapat merasakan kasih-Nya. Kita juga bisa berbicara kepada Tuhan Yesus. Ketika kita senang atau kenapa kita merasa sedih. Kita juga bisa berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk makanan yang sudah disediakan. Kita bisa minta Tuhan Yesus untuk menjaga kita dan keluarga kita waktu tidur di malam hari. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau hafalin ayat hafalan nih adik-adik. Siapa yang masih ingat ayat hafalannya minggu lalu? Nah, ayat hafalannya ada di Markus 1 ayat 17. Bunyinya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Gampang kan adik-adik? Dihafalin di rumah ya. Oh iya adik-adik, jangan lupa minta papa mama untuk mengirimkan video hafalan, ayat hafalan di grup kelas masing-masing ya. Sebelum kita selesai ibadah, yuk kita berdoa dulu. Kakak pimpin kita dalam doa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh selalu kami ingat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sampai jumpa adik-adik di ibadah anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.